We are from third group. We will interview at Taman Zakat. Stay tuned in video. Bye-bye. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Mas dari mahasiswa UINSA program studi manajemen zakat wakaf ingin mewawancarai tentang program-program di Taman Zakat ini. Nah, yang pertama ini Mas, yang mau ditanyain ini program-program yang ditawarkan oleh Taman Zakat ini untuk menarik dana sebagai fundraisingnya seperti itu Mas. Sebenarnya kalau di Taman Zakat ada 5 bidang. 5 bidang itu dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, terus sama dakwah. Ada 5 bidang itu. Nah di dalam 5 bidang itu turunannya banyak sekali kalau dirinci ya. Mulai dari pendidikan itu ada dari segi beasiswa, terus sampai juga ada charity yang sifatnya satu kali saja. Terus kalau di bidang kesehatan dari mulai check up, donor darah sampai operasi katarak itu kita ada kesehatan. Lalu di bidang ekonomi itu kita biasanya yang paling sering itu bantu usaha. Cuma kita belum bisa sampai yang sustain, yang berkali-kali gitu. Paling hanya satu kali, misal ada tukang cilok gitu, butuh rombong, nah kita bantu. Terus kalau yang bidang dakwah kita ada bintang Quran namanya di sub bidangnya itu. Ini bagian kayak pelatihan Quran, terus baca tulis, tahsin, tahfidz kayak gitu. Terus ada juga di dalamnya itu kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba yang fokusnya ke dakwah juga ada di sini. Terus yang terakhir kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kayak bencana alam kayak gitu dan seputaran yang di bawahnya itu sih kurang lebih kayak gitu. Dari program-program yang sudah dipaparkan tadi Mas, niku program yang rutin, yang menjadi rutinitas dari Taman Zakat itu yang paling menonjol itu program yang mana Mas? Kalau yang rutin ya, kalau yang paling rutin kita setiap minggu itu sedekah Jumat namanya, sedekah Jumat. Terus ada juga yang tiap hari itu sedekah subuh, kita buat campaign-nya itu yang paling rutin ya. Terus kalau yang program seasonal atau dalam artian yang produktif, kita ada program zakat pertanian. Zakat pertanian kita jadi pemberdayaan di petani-petani. Kita wilayahnya itu ada di Nganjuk, Jombang, sama Madiun, 3 wilayah itu. Berarti luas nih cakupan di Taman Zakat. Kalau Taman Zakat sebenarnya masih provinsi, belum nasional, masih provinsi. Soalnya kita berdiri di tahun 2018. 2018. Jadi masih muda lah itu. Masih muda sih. Dari program-program yang menonjol tadi, ini yang mau ditanyakan lagi nih Mas tentang fundraising. Dana yang dihimpun itu paling besar itu dari mana Mas? Sektor mana? Misalnya kayak fundraising, kita menawarkan dari kegiatan-kegiatan itu seperti penghimpunan misalnya dari pengusaha atau dari donaturnya, itu dari mana yang terbesar Mas? Kita baginya ada 2 ya, non cash sama cash, terus juga ada juga pencatatan. Nah kalau yang sistematika yang pencatatan itu kita biasanya bermitra sama masjid dan juga instansi yang jenis kayak komunitas kayak gitu. Nah itu sifatnya kita hanya menerima pencatatannya saja. Jadi kita laporan ke masjid mitra. Biasanya mereka kan punya rekap ya, penerimaan uang selama 1 tahun. Nah itu masuk ke Taman Zakat pencatatannya. Dan juga komunitas sejenis juga kayak komunitas ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah semisal udah bermitra, udah MOU-an, nah itu pencatatannya bisa masuk ke Taman Zakat. Itu namanya juga lumayan, cuma kita nggak dapat cashnya, cuma dapat pencatatannya saja. Terus kalau yang non cash itu biasanya kita kerjasama dengan CSR dari perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri. Nah itu biasanya juga nggak biasanya sih, emang nominalnya bagus, secara nominalnya besar, cuma yang masuk ke manajerial itu biasanya hanya berapa persen saja, yang lainnya
besar juga terkait yang cash ini. Biasanya kita programnya itu layanan sekolah. Nah di layanan sekolah itu kita ada program mitigasi bencana, pengenalan reptil, terus juga parenting, dan juga terkait edukasi bullying kayak gitu. Jadi kita masuk ke segmen sekolah ini yang paling menyerap terkait case-nya dana cash. Nah dari sekolah ini kita biasanya ngasih akadnya juga. Pak Bu, ini akadnya biasanya sih di bidang kebencanaan sih mereka dari pihak sekolah, ataupun ke nyatem doakannya dari pihak sekolah ya. Itu yang paling sering juga dari segi cash ya. Terus juga terkait ads, kita juga nyasar di bidang digitalnya juga. Kita ads di berbagai platform ya, di Instagram, Facebook, di YouTube, Instagram gitu. Dan itu juga lumayan berdampak terkait itu. Jadi kita online dan offline. Kalau ini Mas, misalnya kalau bisa dijawab ya, misalnya mau nanya tentang perhimpunan. Ini kan kalau mau nanya per tahun, Taman Zakat itu bisa menghimpun berapa gitu Mas? Kalau kita dari tahun 2023 bisa dicek sih, kita terbuka di webnya Taman Zakat, ada laporan keuangannya. Kita biasanya tiap tahun ngeluarin manual report. Nah di situ ada laporan keuangan. Kalau di tahun 2023 kita targetnya 25M. Cuma kita evaluasi lagi dan ternyata tercapainya itu ada 16M di tahun 2023. Dan itu dipisah ya, jadi ada pencatatan cash dan non cash gitu. Nah di tahun 2024 kita targetnya sama 25M. Nah ini tantangan dalam menjalankan program-program yang sudah diterapkan tadi Mas, seperti ya yang misalnya yang membantu langsung ke kayak UMKM, langsung yang ke sekolah-sekolah, itu tantangan dari Taman Zakat ini Mas, program-program. Dari segi program ya, tantangannya itu kita terkait report after memberikan bantuan ya. Nah kita masih kekurangan terkait reportnya, soalnya kita nggak bisa mendampingi tiap hari. Nah makanya kita butuh juga relawan untuk yang bisa bantu kita ngasihkan dampaknya gitu. Misal yang kayak ngasih gerobak tadi, itu apakah gerobaknya benar-benar dimanfaatkan dalam artian tambah semangat nggak sih kerjanya, dan penghasilannya itu bertambah nggak dari segi bantuan gerobaknya. Terus kita kan kasih finishing untuk kebutuhan zakat dan sebagainya. Berarti dalam segi pengawasannya Mas, pengawalan masih perlu bantuan di sini. Itu tantangan memang yang susah biasanya. Memang kita sudah memberi kan biasanya ya, cuman kan pengawasan itu tadi. Kita juga evaluasi dari tahun-tahun sih terkait itu. Salah satu kuncinya masih relawan tadi itu yang dilakukan. Selanjutnya Mas G, niki program yang ditawarkan tadi seperti program yang zakat pertanian tadi, kayak bantuan ke sekolah, bencana tadi, itu apakah ada menjaring generasi milenial seperti mahasiswa atau teman-teman pemuda yang lain untuk ikut kontribusi dalam melaksanakan kegiatan itu? Di tahun ini Taman Zakat sudah mulai fokus ke Gen Z sama milenial ya. Dari mulai bisa dilihat sih Instagramnya Taman Zakat, pastinya lebih fresh gitu. Di situ kita bisa membuat konten terkait edukasi zakat, edukasi sedekah infak gitu. Nah dari situ kita kemas dalam bentuk anak muda. Jadi bisa masuk gitu loh. Jadi nggak tradisional kayak yang lama-lama gitu. Jadi kita buat fresh, kita kemas dengan tren-tren, dengan lagu ataupun fasilitas yang mendukung ya untuk bisa menggait anak-anak muda gitu. Itu salah satunya kita masuk ke segmen Instagram tadi, dan YouTube juga kita aktif juga sih. Terkait program, kita biasanya juga ngajak relawan-relawan di daerah, dan itu kita nyari yang muda-muda juga kita ajak untuk kontribusi gitu. Kita fokusnya ke itu sih tadi, ke relawanan sih. Jadi kita buat di Probolinggo, di Nganjuk kayak gitu. Kita gandengnya. Dalam ini terakhir Mas, pendistribusian seperti yang zakat pertanian tadi, bantuan yang ke sekolah, yang ke UMKM tadi, ini dalam bentuk
cash non cashnya itu seperti apa? Misalnya kan kalau UMKM jelas ke gerobak atau kan dalam bentuk pemodalannya juga atau dalam misalnya bantuan yang ke kemanusiaan tadi atau bentuk cash atau dalam bentuk barang itu gimana? Kalau ke penerima, kita nyebutnya penerima manfaat ya. Itu biasanya kita siasati bentuknya langsung berupa barang. Kecuali kalau memang kebutuhannya untuk biaya pendidikan ya kayak SPP, nah itu baru uang. Dan juga kalau misal cash tertentu yang membutuhkan cash ya kita kasih cash. Cuma kita mensiasati agar sampai ke penerima manfaat itu bentuknya udah berupa barang, agar tidak disalahgunakan. Gitu. Tentang itu kan. Ini Mas, yang pertanyaan selanjutnya itu dalam penghimpunan tadi, apakah rumah zakat ini rumah zakat Adik kakak gitu. Ini adik kakak gitu. Ini dalam perhimpunan kan ini dalam pasti ada pencatatan per bulannya Ya, betul. per tahunnya. Itu apakah menerapkan sistem apa? Evaluasi. Sampai pendistribusian sampai 0% dana gitu. Apa Kita kan sebenarnya lembaga sosial ya, dan kita pengennya bertumbuh. Kalau kita pakai sistem 0%, jadi kita nggak punya saldo ya. Nah itu kita bakal kesulitan dalam membuat grade atau program baru gitu. Kita kayak membuat kita distribusi ke semisal ke daerah Madura lah. Nah ketika kita saldonya 0, nah kita bakal kesulitan untuk akomodasi dan sebagainya dari tim itu. Kan kita pengennya Taman Zakat ini bisa meng-create program dengan modal yang ada. Kita sudah punya aturannya kan di Kementerian Agama dan sebagainya, saldonya harus berapa dan yang terdistribusikan harus berapa, itu udah jelas kayak gitu. Dan kita nggak boleh melatih itu tadi, kita udah punya pakemnya tadi dari Kementerian Agama dan ya fikih gitu. Kan kita amal zakat ya udah punya aturannya. Jadi kita nggak menganut yang 0%, kecuali kalau di masjid mungkin bisa ya, karena rutinitas itu. Biasanya yang mitra yang masjid yang sampai 0% biasanya. Itu mungkin bisa itu skemanya. Cuma di kita tidak banyak gitu. Misalnya ini maaf Mas, misalnya dalam sisa dana, maksudnya dalam kita nge-save dana per bulan atau per tahun itu tadi saldo, berapa persen dalam penyisaan untuk pendistribusiannya tadi sesuai dari tergantung akadnya sih ya. Kalau misalnya zakat kan udah pakem ya 2,5%, dan untuk biaya amilnya haknya amil itu 2,5%. Kalau di bidang CSR, dana-dana sosial yang sifatnya dari perusahaan itu kan juga skemanya berbeda. Biasanya matok maksimal itu untuk dana pengelolaan hanya 5%, itu udah bagus itu dari perusahaan. Yang minimal itu 3% sampai 5% tadi. Kalau lebih skemanya kayak gitu. Tergantung akadnya. Kalau infak, kalau layanan sekolah juga berbeda 2%. Jadi lagi sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu Mas G yang ditanyain tentang ini, tentang Taman Zakat ini. Terima kasih waktunya Mas siapa tadi Fandi. Mas Fandi dari bidang program terus. oh okay. dari bidang program Taman Zakat. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi